antara metode dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Dan wanita-wanita yang kalian, itu istri kalian yang kalian khawatirkan nusyuz, sikap membangkangnya, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Mau'izah adalah nasihat yang disertai dengan targhib dan tarhib. Itu nasihat, ingat, ada hisab, sebutkan dalil. Wahjuruhunna fil madaji', demikian juga hajar dia di tempat tidur, yaitu cuekin dia ketika mau tidur. Jangan diajak ngobrol. Kalau dia menghadap selatan, antum menghadap utara, ya. Cuekin, ya. Atau enggak dia di kasur yang satu, antum di kasur yang lain, ya. Seperti itu. Jadi dia merasa ditinggalkan oleh suaminya, didiamkan dengan harapan dia sadar. Kemudian yang berikutnya, wadribuhun, dan pukullah mereka. Jadi dalam ayat ini Allah mengajarkan dalam cara menghadapi wanita yang membangkang 3 cara secara urutan. Yang pertama, nasihati dulu. Kalau nasihati berulang-ulang tidak berubah, maka diboikot. Jangan diajak ngomong, dicuekin. Ya. Kalau tidak berubah lagi, boleh dipukul, tapi dzarban ghair mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Nah, kita harus jalani tahapan ini. Nasihat itu sangat penting. Ingat, nasihat ketika kita menasihati bukan untuk mencaci maki istri kita. Tujuan kita menasihati agar dia sadar. Ketika tujuan itu terpatri dalam benak kita, saya nasihati istriku agar dia sadar, tentu berbeda ketika kita ingin menunjukkan kamu salah. Beda. Pokoknya kamu yang salah, repot. Tapi kalau saya ingin nasihati agar dia sadar, tentu kita pikirkan apa yang harus kita sampaikan, kapan kita sampaikan, kapan bisa masuk di logikanya. Nah, kita pikirkan hal tersebut. Makanya nasihat terkadang banyak nasihat tidak bermanfaat. Kenapa suaminya menyampaikan nasihat tidak ikut aturan? Bukan nasihat tapi ngomel-ngomel. Bukan nasihat tapi ingin menjelaskan kamu salah, saya benar. Nasihati, ya. Dan saya sering sampaikan di antara cara kita agar meredam amarah kita ketika istri kita terjadi masalah, yakinlah bahwasanya dalam masalah tersebut kita juga punya andil dalam kesalahan tersebut. Tidak 100% kesalahan istri kita. Mungkin dia 90%, 10%-nya kembali kepada kita. Mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita kurang belikan emas, mungkin kita kurang ajak jalan-jalan, mungkin kita biarkan dia main HP melulu tidak kita tegur. Banyak hal kesalahan tersebut kembali kepada kita, meskipun dia melakukan kesalahan. Jadi kita pasang dalam benak kita problematika yang rumah tangga yang terjadi, meskipun zahirnya istri kita salah total, tetap saja kita bilang kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Ini agar menurunkan ego kita. Terus kita nasihati agar dia bisa sadar. Kita niatkan agar dia sadar. Maka kita tidak nasihati ketika kita sedang emosi. Jangan. Sedang emosi jangan. Kita enggak bisa ngobrol dengan baik dan dia tidak bisa terima dengan baik. Jangan kita nasihati di depan anak-anak, kasihan. Harga diri istri kita akan jatuh, ibu anak-anak akan jatuh harga dirinya di hadapan apa? Anak-anak. Apalagi dinasihati di depan umum, jangan. Sebagian suami tidak sabar sehingga dinasihati istrinya di depan teman-temannya. Ini perkara yang sangat-sangat menjatuhkan harkat dan martabat istrinya. Kemudian nasihati jangan lupa dengan dalil. Duduk baik-baik, ngobrol. Tujuan kita kan dia baik, bukan tujuan kita puas sudah marah-marahin dia, bukan itu. Kalau kita tujuan gitu enggak berkah. Tujuannya agar dia kembali baik. Fa'idhuhunna. Kalau sudah dinasihati ternyata tidak terima, ini penting, nasihat ini penting. Ini metode paling mujarab. Jadi duduk, ngobrol, mungkin sambil makan. Ketika sudah tidak marah lagi, kepala sudah dingin, kita bilang, sayang kemarin kayaknya kurang pas. Kamu begini. Insya Allah dia terima. Insya Allah dia terima. Yang kedua, kalau dia tidak mau mendengar, maka dengan diboikot. Sudah mau habis waktu? Masya Allah, belum lah ini. Belum. Kalau tidak mau maka diboikot, ya, dicuekin di dalam rumah. Pokoknya tidak diajak ngobrol sampai dia berubah menjadi lebih baik. Dia datang, suamiku saya minta maaf ya.
Tapi cara kedua ini kurang bermanfaat zaman sekarang ya. Apalagi istri cuma satu, sudah selesai. Diboikot istri, kita yang terboikot ya. Boikot istri kita yang terboikot. Panjangan istri zaman sekarang kadang-kadang seperti itu ya. Diboikot, dicuekin, kita yang menderita. Ya. Kalau tidak berhasil baru boleh mukul. Mukul boleh. Tapi dzarban ghairu mubarrih, bukan pukulan yang beri bekas. Ketika sahabat mulai mukul istri-istri, sebagian istri-istri datang ke rumah istri-istri Nabi protes. Suami-suami kami mulai mukul. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, khairukum la yadrib. Ya, sebaik-baik kalian tidak memukul. Jadi kalau bisa tidak mukul lebih baik. Kalaupun harus mukul, maka tidak boleh di bagian wajah, tidak boleh di bagian-bagian yang rentan ya. Bisa buat cedera dan yang lainnya, tapi pukul kasih sayang, bukan pukul balas dendam, beda. Jadi pukullah mungkin di sininya ya. Mungkin di bokongnya ya. Jangan begini pukulnya. Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Jangan emosi, jangan mukul dengan sebagian istri kasihan ya, sampai memar, sampai bengkak sini. Saya dapat kasus-kasus seperti itu, kasihan ya. Istrinya kayak diajak, mungkin saking jengkelnya ya. Buang. Saya nggak bisa bayangkan gimana perempuan dipukul sama. Tapi itu terjadi. Dari laki-laki, suami-suami yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau ini adalah ibunya anak-anak, lupa kalau dia sakit, ibu istrinya ini yang ngurusin.